Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Yang artinya adalah, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kematian atau kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka imani? Surat Al-A'raf ayat 185. Ketika ayat ini turun, Rasulullah manggil para sahabat, ya, duduk sama-sama di atas pasir. Rasulullah di tengah-tengah, sahabat mengelilingi. Ketika ayat ini turun, Rasulullah menggambar kotak segi empat, ya, gambar kotak segi empat, garis. Kemudian Rasulullah membuat satu garis kecil di tengah-tengah itu, ya. Kemudian Rasulullah juga menggambar, ya, garis-garis kecil yang mengelilingi garis kecil yang ada di tengah itu. Terakhir Rasulullah menggambar satu garis yang dimulai dari garis yang tengah-tengah itu pusatnya, ya, kemudian ditarik keluar menembus garis-garis kecil yang mengelilingi garis yang ada di pusat itu, menembus garis kotak segi empat, terus keluar. Ya, dan para sahabat bertanya, ini gambar apa ya Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakan, ini nih garis kecil yang menjadi pusat itu, ya, yang berada di tengah kotak ini adalah sosok manusia. Sementara garis empat, ya, garis segi empat yang mengelilinginya itu adalah ajal, batas daripada hidupnya. Ya, dan garis-garis kecil yang mengelilinginya itu adalah berbagai hal dari fenomena hariannya, yang salah satunya nanti akan menyebabkan datang kematian baginya. Dan garis yang terakhir itu yang keluar dari dirinya menembus garis-garis kecil, bahkan menembus kotak segi empat itu adalah angan-angannya, keinginannya, ya. Nah, jadi itulah kita, artinya kita manusia ini tidak bisa keluar dari kotak segi empat yang merupakan batas daripada kehidupan kita yang disebut dengan ajal itu. Kemudian, ya, fenomena harian itu salah satunya adalah musibah yang menimpa manusia. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa apabila manusia lolos dari satu musibah, maka akan datang musibah yang lain. Ketika dia lolos akan datang lagi, yang nanti itu juga akhirnya akan menyebabkan dia binasa. Ya, ini apa sih maknanya? Maknanya bahwa kita nggak bisa lepas dari al-maut, bahwa itu sudah Allah takdirkan, bahwa kehidupan kita itu sebetulnya tidak aman, ya, penuh dengan ancamannya yang berujung pada kematian. Cobalah, ya, bumi kita ini kan kalau dibandingkan dengan berbagai benda di angkasa raya, ya, dari berbagai fenomena alam, kan kecil aja kan, ya, kecil dalam tatanan galaksi Bima Sakti, ya, kecil aja itu. Nah, kita ini kecil juga kan. Lah, kita ini hidup di atas kulit bumi. Kan kita hidup di atas kulit bumi ini. Bangunan yang kita bikin itu juga di atas kulit bumi. Nah, kulit bumi itu tipis. Kalau ibaratnya buah apel, bumi itu buah apel, maka kulit bumi itu ya itu kulitnya apel, tipis kan. Kalau kita ngupas apel itu tipis. Artinya apa? Artinya lemah sekali positioning kita di atas muka bumi ini. Belum lagi ancaman dari atas kita, dari bawah kita. Kan gitu. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yudhiqu, ya, syi'an ba'dukum ba'dha." Jadi kehidupan kita ini terancam dengan tiga hal. Pertama, dari atas kita, ya,
fauqikum. Apa yang datang dari atas kita? Hujan misalkan. Hujan, Jakarta hujan coba ada dikasih dah. Ya jangankan sehari dari pagi sampai sore, coba dikasih 3 hari. Jangankan dikasih 3 hari, dikasih sehari aja pagi sampai sore. Kita nggak bisa kerja ya Pak ya. Ya, itu hujan. Apalagi yang dari atas. Ya, angin misalkan. Ya, kejatuhan benda-benda, meteor misalkan. Itu udah terjadi katanya pada zaman dinosaurus. Dinosaurus itu musnah karena kejatuhan meteor, habis semuanya. Dari atas. Ya. Kalau di Amerika itu kan ada angin tornado kan. Alhamdulillah di kita nggak ada. Itu dari atas. Dari bawah apa? Dari bawah bisa terjadi tanah longsor, gempa. Ya, kalau di laut menimbulkan tsunami, Aceh kemarin itu tahun 2004 apa ya? Luar biasa. Jadi ancaman dari atas, dari bawah. Kemudian juga ancaman terjadinya friksi horizontal di antara kita. Wa yuziku ba'dukum ba'sa ba'd. Ya, bisa jadi kami akan jadikan sebagian kamu itu menzolimi terhadap sebagian yang terjadi lah konflik horizontal. Itu juga musibah perang, ya kan? Nah, sekarang kita musibah yang kita alami ada dengan wabah ini, Covid ini. Indonesia ini udah nomor berapa ya dari 40 itu ya? Pak, kalau nggak salah di ASEAN ini nomor 1 ya. Juara Asian Games Indonesia ini. Kalau di Asia, di dunia itu nomor 4 kalau atau nomor berapa itu? Ya, bisa jadi akan jadi juara dunia. Ya, saya nggak ngerti ini ya bagaimana kondisi yang ada, padahal duit udah banyak loh diturunin. 500 triliun buat pencegahan Covid, bahkan ada undang-undangnya ya kan, kemarin disahkan. Ya, tapi kenyataannya kita lihat lebih mentingkan ekonomi daripada rakyatnya, karena juga ya gitulah ya, kita bisa analisa nih. Saya cuma khawatir bahwa kebijakan ini adalah kebijakan herd immunity, jadi dimin aja dah ya, masyarakat ini bersahabat dengan corona. Bersahabat dengan corona kan udah ada pengarahannya itu dari presiden ya, plus 62 ya kan. Bersahabatlah dengan corona. Ini artinya apa? Herd immunity. Herd immunity ini akan terus aja naik sampai nanti semua populasi di Indonesia itu jadi kebal sendirinya. Tapi korban yang jatuh kalau herd immunity itu persentasenya antara 6 sampai 10%, Pak. Artinya harus dikorbankan sekitar berapa persen? Dari katakanlah 6%. 6% dari 200 juta. Berapa itu? Sekian juta orang. Kebal kita semua. Allah alam bisawabnya. Nah itu juga ancaman itu. Artinya benarlah kata Quran ini, benarlah kata Rasulullah, bahwa fenomena keseharian kita ini bisa menjadi salah satu sebab datangnya bencana sehingga terjadilah kematian kita. Dan banyak yang kejadian nggak duga-duga. Kemarin main kasihan itu siapa? Tenaga medis. Banyak yang tewas. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi begitulah Allah telah tetapkan. Dan kaitan masalah kematian ini juga menjadi perhatian para ulama. Para ulama-ulama dahulu sekarang itu memperhatikan masalah ini, sehingga dan mereka menuliskannya dalam berbagai kitab-kitab mereka. Misalkan Syekh Ghazali ya, Syekh Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memuat bab khusus yang panjang perkara masalah mati. Panjang babnya. Kemudian juga ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menuliskan kitab yang tebal, segini nih tebalnya nih udah terjemahan. Itu namanya Kitabur Ruh. Jadi tentang perjalanan ruh bagaimana setelah mati. Ada juga Imam Al-Qurtubi, dia menuliskan tentang nasihat-nasihat soal kematian dalam kitabnya At-Tazkirah. Tebal juga itu kitabnya. Kemudian Imam Ibnu Abid Dunya membuat satu kitab yang berjudul Man Syaa Ba'dal Maut. Jadi dia menjelaskan tentang kisah-kisah orang-orang yang hidup kembali setelah mati. Orang yang hidup kembali setelah mengalami kematian. Istilah kita mungkin mati suri. Nah di Indonesia itu dulu ada buku yang berjudul Hidup Sesudah Mati karangan almarhum Ustadz Bay Arifin. Masih ingat gak Pak? Tahun 70-80 itu ada kitab karangan Ustadz Bay Arifin
ya tebal segini nih, 3 jilid kalau nggak salah, tentang hidup sesudah mati. Itu saya ingat itu dibaca oleh ibu saya. Ya, waktu saya SD, SMP itu bukunya. Jadi ulama itu punya perhatian khusus terhadap masalah mati ini. Kenapa? Karena itu tadi sudah ada ketetapan yang tidak bisa kita hindari. Ya, apa sih mati? Mati itu adalah berpisahnya ruh dan jasad dalam diri seorang manusia untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena manusia itu kan gabungan 2 unsur itu. Ya, kita ada jasadnya, ada rohnya. Bahkan Allah ciptakan jasad kita dulu, Allah sempurnakan dulu, setelah sempurna baru dimasukkanlah roh ke dalam jasad kita. Apa itu roh? Roh itu makhluk juga. Dia bukan bagian atau cuplikan dari zatnya Allah, bukan, dia makhluk. Dalam ayat dikatakan, ya, fa idza sawaitu nafakhtuhu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan apabila aku telah sempurnakan proses penciptaan jasadnya, maksudnya Nabi Adam saat itu, dan aku telah masukkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka hai kalian semua makhluk yang ada di langit, malaikat, iblis, jin dan semuanya yang ada pada saat itu yang Allah telah ciptakan, hendaknya bersujud kepada Adam. Artinya menerima eksistensi kehadiran Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia sombong, dia enggan dan sombong, dia termasuk orang-orang kafir. Kenapa? Karena iblis merasa lebih baik dan lebih senior. Karena memang dalam proses sejarah penciptanya iblis lebih diciptakan lebih dahulu daripada Nabi Adam. Ketika Allah tanya, ya iblis, ma makna'aka antas juda id amartuka. Iblis, apa yang menyebabkan engkau enggak mau tunduk, ya enggak mau sujud kepada makhluk aku ciptakan dengan tanganku sendiri ini, kata Allah. Iblis mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nari khalaqtahu min tin. Jadi merasa lebih baik, itu penyakitnya iblis. Ya, nah dari situlah bagaimana akhirnya kita tahu kisahnya, maka Nabi Adam turunlah ke bumi. Nah, sekarang ini kita ada di bumi. Dalam konteks itu Allah katakan, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Maka di muka bumi ini itu kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi itu sudah ya di sini kita. Nah, hal yang juga mungkin jadi catatan bahwa sebetulnya kita ini makhluk asli sorga loh, bukan makhluk dunia kita ini. Asal kita dari sorga, sebetulnya nenek moyang kita lahir di sorga. Nah, kalau bicara pulang kampung, sono pulang kampung itu ya. Kamu asalnya dari mana? Dari sorga, bukan dari Jawa, dari sorga. Nah, cuman pulangnya ini susah banget di jalannya ya, banyak tantangan. Karena iblis nggak mau kita nanti pulang ke tempat asal kita, ke sorga, dia inginnya ke neraka. Baik, itu sekilas ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana ada 4 istilah di dalam Al-Quran berkaitan dengan kematian ini. Ada 4 kata yang dipakai oleh Al-Quran untuk menjelaskan masalah ini. Yang pertama ya disebut dengan kata al-maut. Al-maut ya, ini udah familiar ya di kalangan kita. Dia disebut dalam bentuk kata benda. Jadi kata mata yamutu mautan, maitatan. Ya, makanya orang yang udah mati disebut mayit. Mayit itu dari kata bahasa Arab. Ini disebut sebanyak 35 kali dalam Al-Quran. Bentuk jamaknya itu amwat. Amwat. Itu kata amwat sendiri disebut sebanyak 6 kali. Ini maknanya adalah lepasnya ruh dari badan yang menjadikannya tidak berdaya dan hancur lebur menjadi tanah. Ya. Jadi rupanya rahasia kehidupan kita itu ada pada ruh. Kalau nggak ada ruh, kita nggak bisa hidup. Nah, ruh berpisah dari badan untuk selamanya disebut maut. Tapi kalau berpisah sementara disebut tidur. Nah, itu orang tidur nggak dengar dia. Jadi indikasi orang yang mati atau orang yang tertidur itu semua mekanisme organiknya itu tidak bekerja dan dia tidak respon terhadap sekelilingnya. Oke, kalau orang tidur dengerin ceramah ya nggak dia nggak dengar. Ada orang yang khutbah Jumat, ya, ini dia tidur.
Itu selesai dia bangun, ya langsung sholat. Dia protes sama temennya, ini masjid aliran apa nih, nggak ada khutbah Jumatnya kok tiba-tiba sholat. Orang dia tidur. Ya, nggak apa-apa ya, tidur itu juga ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan kata ajal. Ajal itu disebutkan di Al-Quran sebanyak 21 kali, yang artinya adalah batas akhir hidup kita di dunia. Itu yang tadi dalam hadis katakan sebagai kotak segi 4 itu. Ya, itu batas. Jadi manusia hakikatnya adalah musafir yang berjalan di atas punggung umurnya menuju batas akhir perjalanan dunianya. Jadi kita ini musafir. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan fa'aina tashabun. Kalau gitu kamu mau pergi kemana? Kan kata tashabun itu kaitan dengan safar, dengan perjalanan. Kita ini musafir sebetulnya. Apa yang kita kendarai? Yang kita kendarai adalah umur kita. Makin bertambah umur, makin bertambah umur, makin bertambah umur, kita akan mengalami apa yang disebut dengan ya fana. Fana itu artinya penyusutan. Kalau secara organik, maka organ-organ kita mengalami penyusutan yang dalam medis disebut dengan degeneratif, ya Pak ya. Umur 50 udah terasa belum? Hah? Udah terasa. Ya, kaki ya, duduk bersila sebentar gak kuat, lurus, inginnya lurus. Kalau dengerin ceramah maunya nyender, kalau dengerin khutbah Jumat maunya nyender. Itu karena ya degenerate. Itu sunatullah sudah. Fana, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu fana itu artinya menyusut. Dan ini berlaku terhadap seluruh kehidupan, termasuk dalam dunia keuangan juga ada yang disebut dengan biaya penyusutan. Ya kan? Kalau Anda akuntan kan menyusun tuh debit kredit, atau biaya penyusutan. Ya, semua yang namanya inventaris ada penyusutannya dihitung. Nah, kita juga menyusut sampai akhirnya ya tidak berfungsi. Nah, ketika kita mengakhiri hidup kita itu disebut dengan ajal, batas akhirnya. Dan kita semua sudah ada batas kontrak kita itu. Ya, kontrak itu sudah ada. Jadi kalau antum orang Telkom ya, tahu pulsa dong, ya kan? Nah, umur itu ibaratnya pulsa, Pak. Dia berjalan terus lama-lama habis. Nah, kalau pulsa habis bisa diisi lagi, beli lagi paketnya, kan? Bisa nyambung. Tapi kalau umur siapa yang bisa ngisi lagi? Nggak ada. Ya, nggak ada kecuali silaturahim kali ya. Silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Tapi kan relatif nih, gimana maksudnya kan? Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya bisa jadi mungkin kita 50 tahun, tapi karena kita rajin silaturahmi, ya, sedekah dan sebagainya, ditambahin 5 tahun lagi. Tapi kan kita tidak tahu, kalau tahu sih enak lah ya. Nah, itu ajal. Jadi dengan demikian, ya, ajal